Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru. Di video kali ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat dan akar pangkat matematika kelas 9 semester 1. Definisi bilangan berpangkat adalah penulisan bilangan yang bertujuan untuk menyederhanakan bilangan yang sangat besar atau juga sangat kecil yang mempunyai faktor perkalian yang sama, atau kalimat lain dari bilangan berpangkat adalah penulisan sederhana dari perkalian berulang suatu bilangan yang sama. Istilah-istilah dalam bilangan berpangkat: basis atau bilangan pokok, eksponen atau bilangan berpangkat, pangkat, faktor, akar, dan sekawan. Contohnya ya, 5 pangkat 6. Nah, 5 ini itu yang disebut dengan basis. 6-nya itulah yang disebut dengan eksponen atau pangkat. Berikutnya tentang jenis-jenis bilangan berpangkat. 1. Pangkat bulat positif. Contoh: 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5. Kalian perhatikan, 5-nya ada 4. Artinya kalau kita tuliskan dalam bilangan berpangkat itu 5 pangkat 4. Berikutnya 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Kalian perhatikan 3-nya ada 6, berarti 3 pangkat 6. Negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2. Negatif 2-nya ada berapa? Oh, ada 5. Artinya negatif 2 pangkat 5. Kesimpulannya, rumus dari pangkat bulat positif itu adalah A pangkat N sama dengan A dikali A kali A dan seterusnya dikali A, di mana jumlah banyaknya faktor A itu ada N kali. Sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif. Sifat pertama adalah A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Supaya kalian tidak bingung, kita langsung ke contoh soalnya ya. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 sama dengan, nah kalian perhatikan sesuai yang sifat pertama tadi. Kalau perkalian bilangan berpangkat itu kalau dikali di mana basisnya bilangan yang sama, berarti pangkatnya harus kita jumlah. Nah, kita ulang lagi. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 2, kita tambahkan dengan 3 pangkatnya. Nah, berarti hasilnya adalah 3 pangkat 5. 3 pangkat 5 kalian juga sudah tahu ya, artinya 3-nya ada 5. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Hasilnya adalah 243. Sifat kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N, di mana M-nya harus lebih besar dari N. Contoh, 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4 sama dengan 5 pangkat, lihat ya pangkatnya berarti kita kurang kalau dibagi, 6 dikurang 4
artinya 5 pangkat 2 sama dengan 5 dikali 5 sama dengan 25. Sifat ketiga, A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N. Contohnya 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Nah, kalau seperti ini berarti pangkatnya harus kalian kali ya. Bentuk seperti ini perhatikan. Sama dengan 2 pangkat 3 dikali 2. Ingat, pangkatnya dikali. Berarti hasilnya 2 pangkat 6. Sama dengan 2 dikali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 64. Sifat berikutnya, kurung AB kurung tutup pangkat M itu artinya sama dengan A pangkat M B pangkat M. Contoh 3 dikali 5 dalam kurung pangkat 2 itu sama artinya 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2, yaitu 3 pangkat 2 9, 5 pangkat 2 25, hasilnya sama dengan 225. Sifat berikutnya, A per B pangkat M, artinya A pangkat M per B pangkat M, di mana B tidak boleh sama dengan 0. Contoh 2 per 5 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 per 5 pangkat 3 sama dengan 8 per 125. 2. Pangkat bulat negatif. A dipangkat min M itu sama dengan jadi 1 per A pangkat M, di mana A tidak boleh sama dengan 0. A elemen bilangan rasional. Nah, artinya tugas kita itu mengubah bilangan pangkat negatif menjadi pangkat positif. Rumusnya seperti itu ya. Contoh 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 8 sama dengan, ingat kalau pembagian berarti pangkatnya dikurang ya anak-anak, 2 pangkat 5 dikurangi 8, hasilnya 2 pangkat negatif 3. Nah, kalian perhatikan nih, pangkatnya masih negatif, berarti kita harus ubah menjadi positif. Gimana caranya? Sesuai dengan rumus di atas, 2 pangkat negatif 3 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 3 sama dengan 1 per 8. Contoh berikutnya, 3 pangkat 2 kurung tutup di pangkat negatif 3 itu sama dengan, kita kali ya, kalau bentuknya seperti ini dikurung gini berarti pangkatnya dikali, artinya 3 pangkat 2 dikali negatif 3 sama dengan 3 negatif 6. Nah, ini masih negatif pangkatnya, kita ubah menjadi 1 per 3 pangkat 6, hasilnya sama dengan 1 per 729. 3 pangkat 0. Sifatnya adalah A pangkat 0 itu sama dengan 1, di mana A tidak boleh sama dengan 0. Oke, dari mana sih rumus itu kita dapat? Kita analisa dulu ya anak-anak. Kita contohkan 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 4 itu kan kalau berdasarkan hukum yang tadi berarti pangkat dikurang ya kalau pembagian, artinya 2 pangkat 4 dikurangi 4. Nah, ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita cari. 2 pangkat 4 itu kan hasilnya adalah 16, berarti 16 dibagi 16 sama dengan 2 pangkat 4 dikurangi 4. 16 dibagi 16 hasilnya 1 kan ya anak-anak. Nah, 1 itu sama dengan 2 pangkat 0, 4 dikurangi 4 0. Nah, disinilah akhirnya rumus itu didapat. Berarti bilangan berapapun jika dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Tapi kecuali 0 ya, A tidak boleh sama dengan 0. Contoh 7 pangkat 0 1, 25 pangkat 0 1, 1000 pangkat 0 juga 1, dan seterusnya. Berikutnya, bilangan pecahan berpangkat. A per B pangkat M sama dengan A
pangkat M per B pangkat M. Syaratnya A tidak boleh sama dengan 0, B juga tidak boleh sama dengan 0. Contoh, 1/5 pangkat 3 sama dengan 1/5 dikali 1/5 dikali 1/5 sama dengan 1 dikali 1 kali 1 per 5 dikali 5 dikali 5 sama dengan 1 pangkat 3 per 5 pangkat 3. Hasilnya adalah 1/125. Contoh kedua, 2/7 pangkat 4 sama dengan 2 per 7 pangkat 4 sama dengan 2/7 dikali 2/7 dikali 2/7 dikali 2/7 sama dengan 2 dikali 2 kali 2 kali 2 per 7 dikali 7 kali 7 kali 7 sama dengan 2 pangkat 4 per 7 pangkat 4. Hasilnya adalah 16/2401. Berikutnya bilangan berpangkat pecahan. A pangkat 1 per N itu artinya adalah akar pangkat N dari A. A pangkat M per N artinya akar pangkat N dari A pangkat M. Syaratnya A tidak boleh sama dengan 0, N tidak boleh sama 0, A elemen dari bilangan rasional. Sekarang kita kasih contoh ya, ubahlah menjadi bentuk akar. 2 pangkat 1/3 berarti jawabannya adalah akar pangkat 3 dari 2. 4 pangkat 2/5 artinya adalah akar pangkat 5 dari 4 pangkat 2. Contoh berikutnya adalah kebalikan dari contoh soal yang pertama. Ubahlah menjadi bentuk berpangkat. Akar pangkat 3 dari 3. Artinya 3 pangkat 1/3. Oke, perhatikan ya anak-anak. Akar pangkat 4 dari 5 pangkat 3 artinya 5 pangkat 3/4. Oke. Berikutnya 4 per akar pangkat 3 dari 5 pangkat 2 kita ubah menjadi 4/5 pangkat 2/3 sama dengan, karena dia posisinya masih di bawah, kita ke ataskan ya yang penyebutnya itu 4 dikali 5 pangkat negatif 2/3. Berikutnya persamaan pangkat sederhana. A pangkat fungsi dari X sama dengan A pangkat N. A adalah elemen bilangan rasional. Jadi kalau ada soal seperti ini anak-anak, maka untuk menyelesaikan persamaan pangkat di atas itu kita harus menyamakan dulu ruas kiri dan ruas kanannya. Contoh soal untuk persamaan pangkat sederhana adalah 2 pangkat 3 ditambah B sama dengan 32. Langkah apa dulu sih yang harus kita kerjakan anak-anak? Nah, kalian harus menyamakan dulu bilangan basis atau bilangan pokoknya. Nah, bilangan pokok ruas sebelah kiri kan 2. Yang sebelah kanan 32. Nah, 32 kita ubah dulu bilangan pokoknya supaya sama dengan ruas sebelah kiri. Kita ubah ya 32-nya menjadi 2 pangkat 5. Oke, berarti kan 2 pangkat 3 plus B sama dengan 2 pangkat 5. Sudah sama, kalian perhatikan tanda panah ini ya. Udah sama bilangan basisnya. Berarti kalau udah sama, kalian lihat kita tinggal tulis yang pangkatnya. 3 tambah B sama dengan 5.
B sama dengan 5 dikurangi 3. 3 kan pindah ke ruas kanan, tandanya jadi negatif. Artinya B sama dengan 2. Contoh berikutnya adalah 3 pangkat 2X sama dengan 729. Berarti bilangan pokoknya kita samakan dulu ya. 3 pangkat 2X sama dengan, nah 729-nya kita ubah jadi 3 pangkat 6. Sudah sama bilangan pokoknya, perhatikan tanda panahnya. Tinggal bilangan pangkatnya, yaitu 2X dan 6. Berarti 2X sama dengan 6. X sama dengan 6 per 2. X sama dengan 3. Contoh soal berikutnya. Akar pangkat 3 dari 4 pangkat X sama dengan 2. Kita ubah dulu ya bentuk akarnya menjadi bentuk pangkat pecahan. Berarti akar pangkat 3 dari 4 pangkat X menjadi 4 pangkat X per 3. Sama dengan 2. 2 itu artinya 2 pangkat 1. Oke, bilangan basisnya kalian perhatikan belum sama. Yang sebelah kiri 4, sebelah kanan 2. Kita samakan bilangan basisnya ya. Berarti yang 4-nya kita ubah jadi 2 pangkat 2. Kita kurungkan pangkat X per 3 tetap sama dengan 2 pangkat 1. Oke. Ingat hukum yang sudah ada yang di atas tadi disebutkan, berarti pangkatnya kita kali 2 pangkat 2X per 3 sama dengan 2 pangkat 1. Nah, di sini kelihatan bilangan basisnya sudah sama, yaitu 2 dan 2, sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau sudah sama berarti tinggal pangkatnya. Berarti 2X per 3 sama dengan 1. Kita kali silang, 2X sama dengan 3. Berarti X sama dengan 3 per 2. Berikutnya, operasi pada bentuk akar. Menyederhanakan bentuk akar. Contoh, akar 12 kita sederhanakan jadi apa? Nah, jadi sebenarnya adik-adik kuncinya adalah 12 itu kita jadikan atau kita faktorkan menjadi pecahan dari 2 bilangan, di mana salah satu pecahan bilangannya itu adalah bilangan kuadrat. Nah, contohnya akar 12 itu kalau kita pecahkan menjadi akar dari 4 dikali 3. Kenapa sih diambil 4 kali 3? Karena 4 itu bilangan kuadrat. Karena kalau udah bilangan kuadrat, kita keluarkan dari akar bisa atau tepat ya. Jadi, nah akar 4 kali 3, 4-nya kita keluarkan dari akar adalah 2. Akar 4 kan 2 ya. Nah, akar 3-nya masih tetap ya, karena tidak bisa kita keluarkan dari akar. Berarti jawaban dari akar 12 adalah 2 akar 3. Akar 27. Oke, kita faktorkan menjadi akar dari 9 dikali 3. 9 kita keluarkan 3 ya. Berarti 3 akar 3. Sekarang 3 akar 48. 3-nya tetap, 48-nya kita faktorkan yaitu 16 dikali 3. Nah, 16 kan diakarkan bisa ya jadi 4 ya. Oke, berarti 3 dikali 4, akar 3-nya tetap akar 3. 3 kali 4 hasilnya 12. 12 akar 3. Penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. X akar A plus minus Y akar A sama dengan kurung buka X plus minus Y kurung tutup akar A, di mana X adalah elemen bilangan rasional, Y elemen bilangan rasional, A adalah bilangan bulat positif. Oke, kita kasih contoh soal ya. Sederhanakanlah 3 akar 5 ditambah 6 akar 5. Kita perhatikan coba. Ya, bilangan yang ada di dalam akarnya sama ya. Harus sama dulu baru bisa dijumlahkan. Akar 5 dan akar 5. Nah, ini bisa kita pisah. 3-nya dengan 6-nya kita gabungkan bentuknya sesuai rumus di atas. 3 ditambah 6 kurung akar 5. Kita jumlah 3 tambah 6-nya menjadi 9 akar 5. 4 akar 3 dikurang 2 akar 3 sama dengan 4 dikurangi 2 kurung akar 3. 4 dikurangi 2 hasilnya 2 akar 3.
Akar 2 ditambah 3 akar 2 sama dengan, nah kalau akar 2 ini sebenarnya bilangan di depannya adalah 1, cuma tidak pernah ditulis ya. Jadi langsung kita pecah menjadi 1 ditambah 3 kurung akar 2. 1 tambah 3, 4. Akar 2-nya tetap kita tulis. Perkalian bentuk akar. Akar A dikali akar B itu artinya akar dari A dikali B, di mana A dan B merupakan bilangan bulat positif. Contoh, akar 5 dikali akar 7, kita gabungkan saja ya. Kalau perkalian tuh bisa digabungkan bilangannya menjadi perkalian biasa. Berarti akar 5 dikali 7 sama dengan akar 35. Akar 3 dikali akar 6 sama dengan akar 3 dikali 6 sama dengan akar 18. 18 masih bisa kita sederhanakan menjadi 3 akar 2. Akar 5 kurung buka akar 3 ditambah akar 4 kurung tutup. Nah, di sini bersifat distributif ya. Jadi akar 5 artinya dikalikan dengan akar 3 dikalikan juga dengan akar 4. Nah, kita gabung menjadi akar 5 dikali 3 ditambah akar 5 dikali 4. Artinya akar 15 ditambah akar 20. Akar 20 masih bisa kita sederhanakan ya. 20 itu kan 4 kali 5, berarti 4 dikeluarkan jadi 2. Berarti akar 15 ditambah 2 akar 5. Itu bentuk paling sederhana. Contoh berikutnya, kurung buka 2 ditambah akar 3 kurung tutup dikali kurung buka 2 ditambah akar 3 kurung tutup. Nah, ini sama juga sifat distributif itu ya. Kalian perhatikan warna yang merah itu menunjukkan dia disebar di ruas kanannya. Yang biru juga menunjukkan dengan biru yang sebelah kiri. 2 tambah akar 3 dikali 2 tambah akar 3 itu artinya 2 dikali 2 tambah akar 3 tetap ditambah akar 3 dikali 2 tambah akar 3. 2 dikali 2 artinya 4. 2 dikali akar 3 artinya 2 akar 3. Akar 3 dikali 2 akar 3. Akar 3 dikali akar 3 hasilnya adalah 3. Sekarang kalian gabungkan yang bilangan biasa sama bilangan biasa. 4 dan 3 dijumlah berarti 7. Yang 2 akar 3 tambah 2 akar 3 itu kan artinya 2 ditambah 2 kali akar 3. 7 ditambah 4 akar 3. Merasionalkan penyebut bilangan pecahan. Merasionalkan akar adalah mengubah penyebut bilangan pecahan dari bentuk akar menjadi bukan bentuk akar. Jadi untuk merasionalkan kita memerlukan bilangan sekawan dari penyebut pecahan tersebut. Akar A sekawan dengan akar A. Kita harus ingat-ingat dulu itu ya. Dicatat ya. Akar A min akar B sekawan dengan akar A ditambah akar B. A dikurangi akar B sekawan dengan A ditambah akar B. Akar A dikurangi B sekawan dengan akar A ditambah B. Contoh ya, biar kalian tidak bingung, apa sih gunanya sekawan itu? Apabila ada soal seperti ini ya, rasionalkan bilangan-bilangan berikut. 2 per akar 5. Nah, di bawahnya kan atau penyebutnya masih berupa akar, itu tidak boleh. Kita harus rasionalkan ya anak-anak. Nah, kalian ingat-ingat, akar 5 berarti sekawannya apa? Oh, sekawannya adalah akar 5. Tadi ya, catatan yang di atas tadi. Berarti 2 per akar 5 harus kita kali dengan sekawannya. Dikali akar 5 per akar 5. Oke. Kalian perhatikan, 2 dikali akar 5, jawabannya adalah 2 akar 5. Akar 5 dikali akar 5, hasilnya adalah 5. Jadi jawabannya paling sederhana adalah 2 per 5 akar 5. Soal berikutnya, 3 per 2 akar 3. Kalian perhatikan penyebutnya masih ada akar, berarti harus dirasionalkan.
Gimana cara rasionalkannya? Kita cari sekawan dari 2 akar 3. Ternyata sekawan dari 2 akar 3 adalah 2 akar 3 juga ya. Oke, berarti 3 per 2 akar 3 dikali 2 akar 3 per 2 akar 3. Hasilnya adalah 6 akar 3 per 12. Kenapa sih 12? Kalian perhatikan, 2 kali 2 udah 4. Akar 3 dikali akar 3 kan 3. 4 kali 3 hasilnya adalah 12. Disederhanakan lagi, yang 6 per 12 nya menjadi 1 per 2 akar 3. Berikutnya 5 per 3 plus akar 5. Oke, sekawan dari 3 plus akar 5 adalah 3 min akar 5. Kalau ada positif pasti sekawannya min ya. 5 per 3 plus akar 5 dikali 3 min akar 5 per 3 min akar 5. 5 kali 3 hasilnya 15. 5 dikali akar 5 hasilnya 5 akar 5. 3 dikali 3 min akar 5 ditambah akar 5 dikali 3 min akar 5. Oke, berarti jawabannya adalah 15 min 5 akar 5 per 9 dikurangi 3 akar 5 ditambah 3 akar 5 dikurangi 5. Kalian perhatikan 15 dikurang 5 akar 5 per, nah kalian perhatikan nih, min 3 akar 5 plus 3 akar 5 itu habis ya, dicoret, hasilnya 0, berarti tinggal 9 dikurangi 5 yaitu 4. 4 per akar 2 dikurangi akar 7. Sekawan dari akar 2 min akar 7 adalah akar 2 ditambah akar 7, berarti 4 per akar 2 negatif akar 7 dikali akar 2 ditambah akar 7 per akar 2 ditambah akar 7 sama dengan 4 akar 2 tambah 4 akar 7 per akar 2 dikali akar 2 plus 7 dikurangi akar 7 dikali akar 2 tambah akar 7, berarti 4 kurung akar 2 ditambah akar 7 per 2 ditambah akar 14 dikurangi akar 14 dikurangi 7. Hasilnya adalah 4 kurung buka akar 2 tambah akar 7 kurung tutup per negatif 5. Dari mana sih negatif 5? Kalian perhatikan, akar 14 dikurangi akar 14 hasilnya 0 kan? Berarti tinggal 2 negatif 7. Berarti hasilnya negatif 5. Disederhanakan menjadi negatif 4 per 5 dikali akar 2 ditambah akar 7. Sekian untuk pembahasan soal kali ini ya. Jika adik-adik ada pertanyaan, soal-soal yang ingin dibahas, silakan adik-adik tulis di komen. Kita akan bahas pada video berikutnya. Terima kasih. Wow.